you're never gonna make it? Aren't you just gonna take that? Make them take it all back. You just gotta take it. Fucking fight back. Selamat pagi, masih di Sapa dan Share Pekan sama teman-teman komunitas dari Reborn Indonesia. Kita harus ngobrol-ngobrol dulu kali ya. Kita panggil dulu Mas Agung, Mas Brian boleh bergabung dulu di sini. Halo, Reza. Nah, susah kan? Silahkan dipegang Mas, boleh dibantu? Sini saya bantu alatnya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke. Nah, ini ada komunitas Reborn Indonesia. Banyak sekali yang ada di sini. Dari juga boxing, terus juga ada banyak kegiatan-kegiatan di sini Betul ya. banget Kak, betul Nah, banget. komunitas ini sebenarnya berdiri sejak kapan sih? Ya, sebenarnya komunitas itu berdiri dari tahun lalu di 2024. Kita pas sebenarnya officialnya tuh bulan Mei awal tanggal 1. Tahun ini? Tahun depan. tahun kemarin, tahun ini masih satu. April ya? Ini tahun ini bakal jadi anniversary pertama kita sih. Jadi sudah ada itu dari tahun lalu 2024 untuk officialnya. Terus juga kita udah banyak event juga sih. Wih, Banyak sombong. event-event. Udah banyak events juga katanya. Setahun udah banyak event. Nah, awalnya itu gimana sih? Apakah mulai dari pertemanan aja atau gimana nih? Oke, jadi kita tuh mulai dari pertemanan dulu. Terus kita kan biasa di GBK ya. Oke. Kita ada di GBK, terus cuman ada beberapa orang aja sih sebenarnya. Oke. Kayak cuman 3-4. Karena mungkin masanya pada ngeliat kan, jadi tertarik apalagi sport combat ini lagi naik-naiknya nih untuk beberapa tahun ini. Terus banyak orang awam yang pengen banget nyobain bela diri, tentu spesialnya di boxing sama kickboxingnya. Oke. Jadi mulai dari 4 orang, 5 orang, 6 sampai kita maksimal setiap latihan itu ada di Selasa Jumat 25 orang. 25 orang Iya, juga betul. ya. Berarti Iya. nggak cuman anggotanya aja tapi orang lain juga boleh ikut ya? Berarti? Boleh, boleh banget Kak. Kita Nah, terbuka tapi buat kalau umum. ngomongin masalah boxing, di sini saya sudah pegang alat nih. Nah. Punya Mas Brian sebenarnya. Jadi saya bantu pegang ya. Bentar, Mas Brian udah siap belum? Kayak masih Iya. Aman. Coach, pelatih. Oh, nggak boleh sembarangan gitu. Mas Brian mau dijelasin nggak sih ini apa aja sebenarnya yang saya pegang? Nah, cek. Nah, ini yang sebelah ini tuh ada sebenarnya terbiasa ada yang ini tuh ada 2 jenis. Jadi yang ini untuk pet yang boxing yang kecil, Namanya pet aja. pet aja. Oke. Nah, kalau yang Sebenarnya ini bingung aja pet aja Bang. target lebih tepat Enggak, dia target. target. Gitu-gitu nggak Lebih sih? tepatnya Target target boxing, karena kecil dia untuk boxing. Ya. Nah, kalau yang besar ini untuk kaki. Targetnya kaki. Oke. Ya, untuk kick. Betul-betul. gitu. Nah, jadi karena kita kan di sini ada 2, ada boxing sama kickboxing. Betul. Ya. Nah, jadi aku terbiasa pakai 2 yang ini. Bedanya apa sih boxing sama kickboxing? Nah, kalau kickboxing sama boxing, nah kalau boxing kan kita itu bela diri full tangan. Oke. Jadi combatnya kita pukulan dari jab, strike, ada hook kiri, hook kanan, uppercut kiri, uppercut kanan sama banyak stepping. Oke. Stepping atau banyak langkah. Nah, kalau misalnya untuk di kickboxing sendiri itu kombinasi antara tangan, pukulan tangan, striking sama tendangan. Jadi Oke. nggak cuman pukulan tangan doang. Kalau boxing kan tangan. Kalau untuk kickboxing yang namanya ada kick kan, ada tendangan Dengan juga. Nah, Betul. ini manfaatnya apa sih baik itu boxing maupun kickboxing? Waduh, Nah, kalau untuk manfaat kita pasti banyak banget Kak. Kita nggak cuma ngelatih mental aja di sini. Ini buat bisa jadi stress release juga terutama. Itu dia Makanya stress ini release ya. Buat ini ya, Tanggal kontennya tua. tanggal tua. Bah, masuk. Jadi selain kardio juga kita juga ngelatih motorik teman-teman. Nah, motorik itu kan gerak badan ya yang kita lakuin kayak teman-teman di belakang ini tuh. Jadi mereka otak kanan otak kirinya itu bakal kelatih juga Kak. Terus kita juga kardionya pasti. Latihan kardio kayak gini tuh pasti kardio semua. Nah, kita juga biasanya nyediain alat-alat CrossFit di belakang seperti battle rope ada di belakang sana. Terus ada plate
Dan ada kettlebell, kita hari ini bawa itu aja dulu sih untuk yang main crossfitnya. Untuk latihan cardio bisa, strength bisa, stress release-nya apalagi sih. Oke. Jadi udah bener-bener paket komplit untuk martial art ini sih. Oke, jadi memang banyak begitu ya cara untuk stress release salah satunya dengan olahraga, dan ini Betul. yang kita juga akan bahas adalah masalah boxing begitu. Ya. Nah, ini kan juga banyak orang-orang sekarang yang biasanya ada masanya tuh semuanya lari, terus juga renang dan sebagainya, bulu tangkis, volley. Nah, kali ini boxing. Nah, kalau boxing ini sebenarnya dari usia berapa sampai usia berapa sih yang bisa atau aman untuk latihan? Oke, untuk boxingnya sendiri tuh apalagi bela diri ya. Sebenarnya usia dini pun udah bisa banget, Kak. Oke. Misal dari kecil-kecil, apalagi kalau kita sering banget lihat di platform-platform kayak sosial media, tuh banyak banget pasti anak kecil yang udah latihan Muay Thai. Nah, latihan boxing segala macam. Sini ya. Iya, kecil banget, lucu. Iya dong. Lucu segini. Jadi orang tuanya. Ya. apalagi kalau misalkan sebenarnya klien kita tuh ada umurnya udah di atas 40. Oh. Udah bener-bener, tapi semangat latihannya masih keren banget. Tapi beda ya maksudnya cara Cara latihnya. treatmentnya beda pasti sama yang anak kecil sama yang dewasa beda. Cuman untuk kalau ditanya secara umur berapa, mungkin di 6-7 juga udah bisa sih. Selagi apalagi kan anak kecil butuh kegiatan ya, Iya. untuk ngelatih si diri dia sendiri juga. Jadi kayak bagus banget pastinya buat anak kecil. Nah, biasanya kalau orang awam ingin latihan boxing atau mungkin kickboxing, itu apa sih pertanyaan yang mereka sering lontarkan sama pelatih-pelatih semua di sini? Biasanya sih teman-temannya enak nggak? Biasanya gitu. Oh, dari Kalau- teman-teman ya. Betul. Serius mulu gitu kan. Iya. Makanya kenapa aku bikin komunitas ini tuh, aku bikinnya fun boxing. Jadi Oke. biar semua pasar tuh masuk, semua teman-teman masuk yang misalkan orang rantau nggak punya teman di sini di Jakarta pun bisa join sama kita. Biar semuanya nyatu lah. Oke. Gitu. Oke, nah biasanya kalau untuk misalnya saya nih yang belum tahu apa-apa, ingin belajar boxing, apa sih yang harus dipelajarin pertama kali? Atau disiapin deh. Oke, pertama kali itu kita harus tahu cara kita berdiri. It called stance, namanya stance sih. Oke, Oh, kirain cara pertama berdiri niat gimana? Niat sih pasti Ya, kan. inamal awalu niat. Sih. Itu masuk. Jadi Oh, kenapa Coach Brian? ngap dia. Oh, ya, Oh oke, itu baik. makanya dia agak Jadi pertama kali itu cara kita berdiri dulu, boleh untuk Coach Bray. Biasanya kalau Oke. untuk orang awam aku ngasih taunya ini basic banget, pasti semua trainer atau apa pasti bakal ngasih tahu. Cara mereka rapetin dulu. Oke. Terus buka selebar bahu dari sebelah kaki kanan, selebar bahu atau oh enggak. Itu bahu membahu kayaknya. Nah, habis itu kasih satu step yang kanan di belakang, satu langkah ke belakang. Nih. Nah, posisinya itu bisa disebut kalau nggak X, Oke. L. Oke. Jadi si tumit belakang ketemu di tengah sini Oke. gitu untuk posisi normal. Nah, biasanya kan kalau untuk orang awam banget pasti mereka straight banget di sininya, kaku, stiff banget. Makanya kita ngasih tahu untuk pakai posisi agak sedikit duduk. Kalau Oke. bahasa Indonesia itu kita biasa nyebut kuda-kuda. Kuda-kuda. Betul banget. Di Wih. boxing juga ada kuda-kudanya juga. Asik ya Coach Brian gayanya ya. Eh, Oke. Jangan harus gerak-gerik gini Coach. Atau gimana sih saudara? Kayak Tekken ya. Iya sih bener sih. Terus biasanya dari posisi tangan kita kan kalau aku ngasih tahu untuk yang awam ya, yang biar semuanya ngerti gitu. Kita ada kulit dalam yang lebih putih. Oke. Dan kulit luar yang agak hitam. Kita kasih tengah vertikal seperti ini. Yang dilindungi untuk boxing pribadi itu ada di rusuk Oke. sama dagu. Jadi yang di cover ini karena ini riskan semua. Kalau kena hajar, kalau kita mau sparring atau apa ya. Jadi Oke. bener-bener kita latih untuk base-nya itu bener-bener dipadetin banget untuk disiplin Oke. boxingnya. Tapi kalau misalnya kayak Coach Brian gitu kan maju mundur Ya. itu benar nggak sih gerakan Maju atau? cantiknya. Atau gimana sih sebenarnya? Jadi maksudnya? untuk itu stylingnya sih mas. Oh, Stylingnya kak, itu oke. untuk stylingnya segala macam. Jadi Aha. tetap aktif juga. Oke. Dan itu buat kardio juga masuk. Iya, Lihat padahal itu, lagi udah pada nggak basah masuk. semua tuh. Padahal lagi Basah nggak semua loh, tuh. tetap gerak loh. Coach Brian. Nah, sebenarnya kalau setelah kuda-kudanya udah firm gitu, udah pakem, selanjutnya apa lagi yang harus? Nah untuk pukulan dicoba? pertama kita langsung masuk ke pukulan aja kak ya. Oke. Untuk pukulan pertama itu ada namanya jab. 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 Jab itu biasa pakai tangan kiri. Oke. Oke. Kalau kalian bukan kidal, kalian kiri di depan pakai tangan kiri. Dari pukulan vertikal ditwist ke depan ke horizontal. Nah, Oke. jadi pakai yang dihajar tuh targetnya pakai knuckle sini. Karena kalau misalkan kalian mukul pakai tangan bawah atau enggak atas sini, itu wristnya bakal gampang banget cedera. Betul. Oke. Nah, posisinya gini, salah. Jadi lurus gini. Dari vertikal diputar gini push. Nah, ini Oh, pukulan jab oke. untuk awalan. Jadi harus sesuai ya pukulannya Betul. dan iya. harus yakin.
Ya, kalau nggak yakin nanti jadinya. Iya. Iya. Bisa. Bubar. Oke, selanjutnya apa lagi nih? Nah, untuk jab itu yang pertama dan kita ada kode kedua yaitu stride atau cross. Oke. Biasa orang nyebutnya cross kalau nggak stride. Jadi Oke. biasa combine-nya dari jab masuk ke kanan. Oke. Jadi cross. Nah, jadi tinggal di switch aja. Arah pukulannya pun sama, caranya pun sama. Paling nanti kalau untuk awalan kita bakal kasih tahu body formnya seperti apa, posisi ngejabnya tangannya gimana, sama posisi kakinya seperti apa. Jadi satu kesatuan. Itulah yang kenapa kita harus latih banget motoriknya seperti ini. Jadi nyambung ke arah pukulannya Nah, juga. berapa lama sih seseorang itu dari mulai latihan, tadi mulai jab dan sebagainya, sampai akhirnya bisa udah mulai latihan sama Coach Brian gitu, udah pukul-pukul, Udah mantap gitu ya. udah mantap gitu. Sebenarnya kalau misalkan dihitung berapa lamanya kan depends on the personnya juga sih, tergantung Setuju. orangnya juga. Tapi kalau misalkan ada orang yang motornya, even motornya nggak terlalu bagus kan karena setiap orang motornya nggak sama semua. Kak. Beda-beda. Ada yang nangkepnya cepet, ada yang agak Betul. kurang untuk pergerakan badan. Mungkin di hari pertama pun udah bisa, tapi kita sebagai trainer nanti nge-treatnya beda-beda. Jadi ada levelnya masing-masing, nggak semuanya misalkan level height disamain sama yang middle atau enggak lower. Itu bakal chaos dia pasti. Oke, nah biasanya kan kalau boxing ada macam-macam, ada Thai boxing dan lain sebagainya. Tapi untuk intinya atau misalnya gerakan-gerakan yang sama lah gitu ibaratnya standarnya itu apa sih? Kuda-kuda. Kuda-kudanya sih ada perbedaannya Oh, juga. ada perbedaan. Ada bedanya. Beda-beda kuda-kudanya. Bedanya sih nggak terlalu jauh sih, tapi rata-rata posisi tangannya juga pun berbeda. Oke. Oke. Kalau- Tapi sama-sama melindungi rusuk kan? Betul, lindungin rusuk dan lindungi dagu, tapi Dagu, style oke. secara keseluruhan itu ada gayanya berbeda. Oh. Contoh misal Kobrai. Apa nih? Kobrai kasih stance-nya yang Muay Thai deh. Nah kebetulan Kobrai lebih ini tinggi dia ya? betul, kebetulan dia memang spesialisnya di kickboxing dan Muay Thai. Dia juga pelatih soalnya, pelatih di kota Tangerang. Pelatih atlet, jadi Mantap. emang terbiasa. Jadi Coach Brian juga misalnya Thai boxing itu banyak menggunakan. Elbow. Elbow. Oke. Nah itu serangan Oke. pakai elbow. Oke. Oke. Ada nih. Waduh. Oke. Makin banyak nih kayak Reza makin semangat. Benar, Tapi makanya. tahan dulu Bentar Reza. lagi kita SKS. Ntar kayak selanjutnya tuh. Ya saudara tetap bersama kami di Satu Indonesia Pekan. Nanti kita lanjut lagi dengan Bersama tokoh-tokoh perempuan nasional, Kompas TV merayakan ketangguhan perempuan-perempuan Indonesia yang berdedikasi dan menginspirasi. Dengan penampilan spesial dari Krisdayanti dan Woro Mustiko, Anugerah Puspa Bangsa. Minggu 20 April pukul 8 malam di Kompas TV. Ada apa ya di luar angkasa sana? Oh, Oreo Space Dunk. Sini ayah tunjukin. Bintang jatuh. Wah, Hei, lebih enak dicelup di susu. Jangan lupa diputar dan dijilat. Ajak keluarga jelajahi luar angkasa. Baru Oreo Space Dunk. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden Adhesive membuat Anda bisa menggigit kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Ini cara sukses ala gua. Kerja ekstra kuncen. Aduh, sakit kepala, ekstra cenut. Untung ada Oscaron Extra. Tapi belum makan. Tapi ngantuk. Oscaron Extra. 3 aksi oke dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Oscaron Extra, gercep redain cenut. Ekstra pancenoyeng. Emang gini kalau udah terkoyak-koyak. Indomie soto koyak pedas doer. Dan Indomie soto koyak lagi. Nikmat medoknya bikin terkoyak-koyak. Mantu Ai juara masak. Cobain masakan mantuku. Endes. Kan pakai kecap sedap. Inspirasi ibuku. Gurih kentalnya. Aromanya. Sedap. Pas di lidah. Manisnya inspirasi ibu. Senyumkan mertua. Dari Wingswood. Mau mengiklankan usaha kamu dengan harga terjangkau? Langsung aja ke pasangiklan.com. Pasang iklan segampang upload, bayar, tayang.
Ada beragam paket yang bisa kamu pilih di pasangiklan.com. Mulai dari harga Rp50.000 sampai harga Rp1.000.000. Iklan kamu akan tayang di jaringan media milik Kompas Gramedia. Jadi, iklan kamu berpotensi dilihat oleh 270 juta pembaca. Di pasangiklan.com, kamu bisa memilih jenis iklan yang ingin ditayangkan. Kamu bisa memilih iklan untuk ditayangkan di website, Instagram, atau iklan baris di koran Kompas. Di pasangiklan.com, kamu nggak perlu khawatir, karena setelah iklan ditayangkan, kamu akan mendapatkan informasi mengenai perkembangan iklan berupa laporan performa untuk iklan digital dan Instagram, serta notifikasi penayangan untuk iklan baris di koran Kompas. Jadi, mau pasang iklan yang dilihat banyak orang dengan harga terjangkau? Segampang upload, bayar, lalu tayang? Tunggu apa lagi? Langsung aja ke pasangiklan.com. Waduh, ini kayaknya sumber kekuatannya adalah kesetresan tanggal tua kayaknya nih Reza nih. Oh, oke. Nah, ini tadi yang lagi dilakuin Reza nih apa sih Mas Agung? Tadi yang lagi dilakuin Kak Reza itu pet box Kak. Pet box fokusnya 101, satu orang satu sama si trainernya itu. Nah gitu, jadi nggak cuman kita shadow box saja kayak gini, teman yang di belakang ini lagi shadow box. Ini juga ada latihan untuk menghajar target. Makanya kenapa dibutuhkan trainer gitu sih. Beda nggak sih kalau misalnya pakai trainer sama kita mukul-mukul sensek gitu? Beda pastinya. Karena kalau untuk samsak rata-rata lebih ngelatih ke power sama speed. Di sini juga bisa ngelatih power sama speed, tapi lebih banyak variasi. Karena kan kalau samsak diam. Kalau nanti banyak banget gerakan kayak tadi Mas Reja udah mukul. Yang lebih banyak gerakan lebih ke Coach Brian. Betul. Kayaknya dia lebih capek deh. Betul, tapi yang gak capek di sini ada lagi yang datang. Ada Mas Fauzan dan juga dengan Masya. Nah ini kalau kita ngomongin boxing sebenarnya kenapa sih tertarik sama boxing dan mendirikan olahraga-olahraga seperti ini gitu? Ngap juga ya kita coach ya. Boleh silakan. Iya, pertama aku ikut boxing sih karena olahraga kayak beda daripada yang lain gitu ya kayak. Terus kayak lebih fun juga, kalau bagi aku lebih fun dan kayak selain kita fisiknya juga kena, aku juga kayak ingin cari teman-teman baru gitu, apalagi di komunitas kayak gini. Tapi ini kan perempuan Kak dirimu, nggak minder gitu, ini laki-laki semua gitu kok perempuan boxing. Justru enggak, karena kan perempuan kan pinginnya kan kurus ya, pingin diet kayak gitu. Terus aku juga seneng banget sama olahraga boxing dan bela diri lainnya gitu. Jadi aku lebih memilih sama Reborn ini. Oke, dan banyak temennya juga ya karena di Reborn. Oke, Kak silakan. Kenapa nih waktu itu milih boxing? Udah latihan dari kapan by the way? Setahun. Udah Dari semenjak si Reborn berdiri ini aku udah join. Gitu. Jadi basically sih aku nge-gym gitu. Cuman tadinya mau cari kardio. Jadi kardio yang enak. Kalau lari kan bosen ya. Makanya cari yang lain ya. Coba ini boxing. Oke, berarti kalau misalnya orang nih yang aktivitasnya nge-gym terus juga tambah boxing berarti lebih bagus ya Mas Agung ya? Betul banget. Gak cuman dilatih perihal masalah ototnya aja, tapi dilatih juga tentang self defense-nya pasti. Apalagi body combat ini kan bener-bener useful banget di luar Kak. Itu udah bener-bener paket komplit sih, apalagi nge-gym juga, keren sih pasti. Oke, nah yang juga menjadi perhatian ketika kita olahraga, pasti nggak melulu soal aman-aman aja gitu. Betul. Pasti ada cederanya. Nah, pasti. Gimana caranya supaya kita terhindar dari namanya cedera? Pastinya kita bakal ngelakuin hal pertama untuk menghindari cedera. Kita harus tahu knowledge-nya dulu. Apa aja gerakan-gerakan. Kayak tadi aku sempat mention yang di awal, cara mukul kayak seperti apa. Betul. Terus apa lagi tuh? Dan terus pasti kita harus pemanasan juga gitu. Untuk basicnya pemanasannya pasti kayak bagian-bagian yang sering cedera, wrist, kaki, dengkul nih. Ankle apalagi ya. Jadi benar-benar kita panasin dulu. Terus heartbeat juga kita harus naikin dulu baru bisa untuk kegiatan yang lebih keras lagi sih. Nah, itu kan salah satu upayanya. Tapi ketika kita udah cedera, apa yang harus dilakukan? Pastinya recovery sih Kak. Untuk misalkan let's say
cedera ankle, udah kena nih ankle, pasti harus banget cepat-cepat di Panggil onti. Apa? Panggil onti. Bisa panggil onti Ya, ankle. beda. Oke, selanjutnya Mas Agung silakan. Pasti untuk recovery cepatnya kita bakal ini umum sih sebenarnya, bisa direndam pakai es atau enggak bisa dikompres pakai air panas juga. Jadi secepat peradangan otot itu harus dicepat-cepat sembuhin karena kalau enggak bakal bahaya buat si badannya sendiri sih. Oke, kalau dirimu Kak pernah nggak sih cedera atau ngalamin sesuatu hal yang nggak enak gitu dalam latihan boxing? Kebetulan aku pernah gara-gara boxing. Mungkin aku kayak udah lama, udah vakum lama, terus tiba-tiba aku kaget gitu Kak, kayak latihan lagi. Kagetnya gimana? Kaget kayak baru latihan keras lagi, terus aku dislokasi brace waktu itu. Oh, oke. Ya. Tapi sekarang udah nggak apa-apa kan? Sekarang udah nggak apa-apa. Oh, syukurlah. Malah nggak kapok ya, malah mau latihan terus. Nah, kalau misalnya selain juga kita latihan niat yang cukup begitu ya untuk bisa latihan boxing, ada nggak sih pakaian-pakaian khusus misalnya? Misalnya kayak Kak Fauzan nih, pakainya apa atau Kak Mas? Kalau untuk pakaian khusus sih nggak ada, cuma lebih tepatnya pasti yang olahraga sih Kak. Jangan yang terlalu kayak bahan-bahan jeans gitu, pasti bakal stiff kaku. Karena kan kita mobilitas badan ya, pinggang, celana segala macam, bahu pun sama. Jadi kalau misalkan terlalu yang nggak nge-stretch itu malah bikin kaku badan. Dan itu yang malah bikin bisa gerakan salah dan bisa dislokasi segala macam itu bahaya banget sih. Jadi memang semuanya harus proper ya. Betul banget. Nah, kalau Mas Fauzan ini kan juga seorang founder juga. Nah, kenapa sih tertarik juga sama boxing, namanya boxing itu? Dari gym juga, banyak olahraga yang dilakuin juga. Aktif ya Bun? Betul. Ralat bukan founder, member. Oh, member. Oke, member. Ya karena apa ya? Karena basically memang saya suka olahraga gitu. Jadi beneran awalnya sih memang carinya tuh cari ini aja sih, cari keringat gitu. Tapi lama-kelamaan ketemu komunitas malah lebih aktif. Lebih aktif dan fun banget gitu loh. Ketemu teman-teman tuh olahraga bareng tuh fun banget. Bener. Oke. Itu ya tadi seperti Mas Agung sampaikan juga ya, bahwa ini fun boxing. Fun boxing. Jadi memang banyak banget teman-teman dari perantauan mungkin misalnya yang nggak punya teman siapa bisa berkumpul semua di komunitas ini ya. Bener. Nah, apa sih sebenarnya memang perlu diperhatikan ketika teman-teman semua ingin bergabung sama satu komunitas? Karena komunitas di Indonesia terutama Jakarta juga banyak banget nih. Banyak gitu. banget. Nah, apa yang memang bisa mungkin menjadi tips buat teman-teman di rumah kalau misalnya boxing mendingan ke sini karena diawalin dari mulai awal sampai akhir semua difasilitasi dan sebagainya. Jadi kalau untuk di Reboundnya sendiri Kak, kita tuh pasti bakal nyoba untuk memfasilitasi teman-teman semua. Kayak misalnya mereka nggak punya hand wrap atau nggak punya gloves, kita bakal nyoba untuk fasilitasi tapi terbatas. Kalau kita nggak punya niat gimana Kak? Itu yang susah sih, aku juga bingung. Aku juga bingung ya, aku nyerah sih kalau itu. Tidur-tidur. Jadi itu. Terus kedua, kita bakal treatmentnya tuh sesuai dengan kemampuan dia dulu. Sebagai trainer kita nggak cuman harus nyoba untuk ngasih teori atau neken dia harus bisa apa, tapi kita juga harus punya penilaian gimana caranya ngenilai si orang ini untuk bisa berkembang lagi. Jadi benar-benar ngasih masukan, benar-benar dibimbing lah. Jadi aku bisa bilang spesialnya di situ. Jadi treatmentnya tuh benar-benar taking care untuk si orang ini biar bisa grow bareng kita juga sih. Oke, jadi gak cuma latihan-latihan doang gitu ya. Betul, gak cuma latihan-latihan aja. Mas Agung, biasanya kalau orang durasi amannya buat main boxing tuh berapa lama sih? Kalau untuk yang awam, kayaknya 1 jam udah cukup sih Kak. 1 jam, itu udah dicampur semua ya. Kayak pemanasan nanti dicampur sama teknik dan dicampur sama latihan fisik juga itu udah cukup. Cuma kalau atlet, karena aku base-nya dulu atlet juga, aku dulu atlet tarung sebenarnya, jadi nggak cuma main boxing aja. Jadi kita campur di wushu sanda itu main bantingan juga. Jadi grappling. Kalau aku dulu mungkin disiksa kali ya. Jadi karena atlet beda ya. Betul. Jadi idealnya itu kurang lebih 1 jam ya. Iya, kalau yang awam 1 jam, tapi kalau yang untuk yang level yang higher level mungkin bisa 2 jaman. Tapi Mas Fauzan katanya bisa sampai 3 jam ya? Lebih malah, lebih. Itu tangga tuanya panjang banget kayaknya. Nah, untuk mengatur supaya durasi bisa lebih dan karena kan ngos-ngosan juga gitu latihan boxing ini. Apa yang memang bisa dilakuin? Pertama sih makan dulu biar ada energi. Sama ini sih bisa karena terbiasa. Oke. Gitu. Jadi awal mungkin setengah jam, 1 jam, lama-lama naik lagi 2 jam. Jadi secara nggak langsung polanya harus diatur ya. Betul banget. Nah, gimana sih caranya buat teman-teman mungkin ada media sosial kayak yang bisa di-sharing, yang ingin bergabung sama Rebound Indonesia bisa kemana atau latihannya biasanya di mana? Oke. Aku ke kamera nggak apa-apa nih ya.
Boleh. Oke. Kalau Jadi- nggak kuat dada-dada ya. Oke. Saya nggak sanggup. Oke. Jadi kita tuh sebenarnya base-nya ada di GBK. Untuk latihan yang umum ada di GBK. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ikut komunitas kita ada di Gelora Bung Karno di Gate D. Kalau misalkan nggak hujan itu di Gate D. Tapi kalau misalnya hujan kita ada di depan Museum Moja di Ring Road. Nah kita kebetulan juga udah 1 tahun ngebuka camp punya sendiri. Jadi campuran. Nih salah satunya Mas An ini adalah yang punya tempatnya. Jadi aku collab sama Mas An. Terus itu di Antasari Kemang. Itu kita ada sports center di sana. Jadi nggak cuman ada boxingnya aja, campur semua. Media Jadi sosial trainernya bisa banyak. di-share? Bener, ada di ribbon.community.id yang mau follow boleh banget. Dan kita juga ada camp di Tangerang namanya Knockout Weekenders. Itu aku juga yang handle. Jadi ngedevelop tempatnya juga. Next event terakhir apa yang mau dilakukan? Kita bakal ada pertandingan sih bulan depan. Jadi ada beberapa teman-teman yang kerjanya kantoran juga tapi mau ikut tanding. Jadi aku mencoba untuk memfasilitasi mereka. Di Indo? Di Indo. Oke, mudah-mudahan lancar Amin. ya eventnya. Terus Amin. mudah-mudahan yang ingin bergabung silahkan ke Ribon Indonesia. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Mas Agung.